Salam sejahtera buat kita semua. Untuk aktivitas belajar ke-6, di sini saya akan membahas mengenai cara penghitungan subnetting ya untuk IP kelas C. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa IP versi 4 terdiri dari 32 bit ya, yang masing-masing terdiri dari 4 kolom, ada network ID dan ada host ID. Nah, dengan bertambah makin jumlah pengguna di jaringan, maka di dalam jaringan dibuatlah sebuah metode untuk memperbanyak dari network ID, dari suatu network ID yang sudah ada. Nah, metode yang dikenal itu yang dinamakan sebagai subnetting, di mana metode subnetting ini adalah mengorbankan sebagian dari bit host ID untuk dipergunakan oleh network ID tambahannya. Untuk perhitungan subnetting akan meliputi 5 hal. Yang terbentuk adalah subnet max baru hasil subnetting, kemudian jumlah subnet yang terbentuk, jumlah host dari setiap subnet, dan rank alamat host di setiap subnet yang terbentuk, dan alamat broadcast di setiap subnetnya. Subnetting sendiri bisa diterapkan di dalam alamat IP, class full ataupun class list dengan mempergunakan notasi CIDR atau class list interdomain routing, di mana di dalam penulisan IP address sendiri dengan mencantumkan di sini jumlah bit yang dipergunakan sebagai network ID. Nah, biasanya dinotasikan dengan tanda slash ya, garis miring seperti ini. Misalkan contoh di sini ada IP kelas C 192.168 untuk network ID-nya dan host ID-nya adalah 1.2 dengan prefix sebesar 24. Prefix 24 di sini menandakan bahwa sebanyak 24 bit dari sebelah kiri ini merupakan bagian dari network ID-nya. Sehingga sisa bit yang bisa digunakan untuk pembuatan dari host sebanyak 8 bit. Karena total 32 bit dikurangin 24 bit untuk network ID-nya. Sehingga didapatkan 8 bit. Sehingga subnet max yang terbentuk di dalam bentuk binernya bisa kita lihat seperti ini ya, 111 sebanyak 24, ada 3 kolom, dan 0000 ini ada 8 bit sebanyak 1 kolom. Sehingga subnet max yang terbentuk di dalam bentuk desimalnya untuk kelas ini adalah 255.255.255.0. Nah, kalau kita lihat untuk nilai masing-masing dari prefix di subnet masing-masing, kita awali dari prefix 8 ya. Prefix 8 berarti kalau kita lihat seperti ini ada 8 bit di awal ya, di satu kolom, kemudian sisanya ada 24 kolom. Ini adalah prefix 8. Kemudian kalau yang prefix 9-nya, bahwa di sini dengan nilai subnet max-nya 255.128.000. Jadi kalau prefix 9 kita tambahkan 1 bit di kolom yang kedua ya, sehingga ada 8 bit di kolom yang pertama dan ada 1 bit di kolom yang kedua, sehingga total prefixnya ada 9. Kemudian ada prefix 10, berarti ditambahkan lagi 1 ya di bagian kolom yang keduanya. Sini 8 bit, kemudian ditambahkan 2 bit sehingga total ada 10 bit ya. Ini kalau dinotasikan ke dalam bentuk desimal subnet max 255.192.000. Ini prefix 10. Ini sebesar 10 bit. Kemudian kalau yang prefix 11 begitu seterusnya ya. Ini ditambahkan lagi 1 sehingga total dari ujung kiri sampai dengan sini ini didapatkan prefix 11. Sehingga didapatkan kalau bilangan binernya yang ini adalah 224 ya. Dapatkan prefix 11. Kemudian prefix yang ke-12-nya kita tambahkan lagi 1 bit ya. Di sini total ada 12, ini 8 ditambah 4
sehingga total ada 12 bit dari ujung kiri sampai sini. Ini ada 12 bit, sehingga dinotasikan dengan prefix 12. Bentuk subnet maxnya 255.240.00. Kemudian prefix yang 13 kita tambahkan lagi satu bit di sini, satu bit, sehingga total di sini ada 8 bit, di sini ada 5 bit, sehingga total ada 13 bit. Di prefix 13 sehingga dinotasikan untuk subnet maxnya di 255.248.00 ya. Kemudian prefix 14-nya berarti ditambahkan satu lagi ya di bagian sebelah sini. Ini ada 8 bit dan di sebelah sini ada 6 bit ya, sehingga total ada 14 bit. Dengan bilangan desimal subnet maxnya 255.252.00. Ini 14, kemudian prefix 15-nya tambah lagi satu bit di sebelah sini ya, sehingga didapatkan untuk 15-nya adalah 255.254.00. Kemudian yang 16 kita tambahkan satu bit lagi sehingga didapatkan di sini prefix 16. Begitu seterusnya sampai dengan prefix 32 ya, sampai dengan prefix 32. Kemudian kita lihat tabel IP address dan subnetting untuk posisi bit di posisi bit yang pertama. Ini dipangkatkan 2 pangkat 0. Di posisi bit yang kedua 2 pangkat 1. Ketiganya 2 pangkat 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Untuk bentuk desimal didapatkan untuk posisi bit yang pertama 1, posisi bit yang kedua 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Untuk mendapatkan subnetting, untuk jumlah bit maxnya sebanyak 1, ya, 1 bit yang diselubungkan tadi didapatkan subnet maxnya 128, ya, untuk yang bagian yang ini, ya, 128. Kemudian kalau yang 2, 192, ini 3224, 4240, 5248, 6252, dan 8-nya 254. Ya, 128, 192, 224, 240, 5248, 6-nya 252, 7-nya 254, dan 8-nya 255. Untuk bentuk prefixnya dinotasikan dengan prefix 1, prefix 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan masing-masing didapatkan jumlah subnetnya. Untuk prefix 1-nya didapatkan jumlah subnetnya 2, prefix 2-nya 4, prefix 3-nya 8, kemudian prefix 4-nya 16, prefix 5-nya 32, 6-nya 64, 7-nya 128, dan prefix 8-nya didapatkan 256. Nah, kita contohkan, misalkan kita ada network ID dengan IP 192.168.00. Subnet maxnya kita lihat kelasnya adalah kelas C ya. Dengan subnet max 255.255.255.224. Nah, kalau di sini kita lihat di 224 ada diselubungkan sebanyak 3 ya. Sehingga didapatkan 224 adalah prefix 27 ya, karena diselubungkan di sini ada 3 bit. Sini ada 24 bit dan ini ada 3 bit ya. Jadi kalau digambarkan di sini untuk yang prefix 27, sini ada 8 dan kemudian ada 3 bit diselubungkan. Sehingga total dari sebelah kiri sampai ke sini ini ada 27 bit. Oke. Nah, langkah-langkah yang bisa kita bentuk dari oktet pertama di mana IP address 192.168.0.0, ini kita bisa tahu bahwa
Ini adalah IP kelas C karena berada di range 192 sampai dengan 223. Kemudian ada 3 bit yang diselubungkan sehingga didapatkan nilai 224 ya. 3 bit diselubungkan bagian ini sehingga didapatkan bentuk jumlah subnetnya sebanyak 8 ya. Prefixnya prefix 3. Sehingga kalau kita menghitung jumlah subnet dengan rumusnya 2 pangkat n, di mana jumlah bit yang diselubungkan tadi ada 3, sehingga 2 pangkat n, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8, ada 8 subnet yang terbentuk. Ya, jadi kalau kita lihat tabel di sini subnetting untuk jumlah bit yang diselubungkannya 3, subnet maxnya 224, bentuk slashnya prefix 3, dan jumlah subnetnya didapatkan 8. Nah, kalau didapatkan udah jumlah subnet, kita mempergunakan rumus 256 total dikurangin tadi jumlah bit yang diselubungkan 3 dengan nilai desimalnya 224 sehingga didapatkan kelipatannya 32 dari setiap subnet yang terbentuk. Sehingga kalau kita gambarkan di dalam kelompok subnet yang baru ya dengan mempergunakan kelipatannya 32. Ya, kalau kita gambarkan lengkap detailnya ada network ID, IP address, kemudian ada IP address broadcast dan ada subnet max. Dimulai dari 00 sini. Kemudian karena kelipatannya tadi 32 sehingga kita bentuk untuk subnet yang keduanya adalah 32. Untuk mendapatkan IP broadcast dikurangin saja 32 dikurangin 1 ya, 31 di sini, kurangin 1 lagi 30. Dan kemudian di sini ditambah 1 ya sehingga didapatkan IP address dari 01 sampai dengan 030 untuk IP address subnet yang pertama, broadcastnya 31, kemudian subnet maxnya 255, 255, 255, 224. Kita lihat subnet yang keduanya, kelipatan 32 untuk subnet yang ketiga 32 tambah 32 dapatkan 64. Menghitung IP broadcast subnet yang kedua, kita kurangi 63. Kita dapatkan 63, kurangin 1, 62. Dan network ID ke IP address ini ditambahkan 1 sehingga 33. Didapatkan subnet yang kedua IP addressnya dari jangkauan 33 sampai dengan 62. Kemudian di subnet yang ketiga, kita mencari subnet yang keempat, ditambahkan 32 ya kelipatannya. 64 tambah 32, 96. Broadcastnya kita dapat 95, kurang 1. IP addressnya kita dapat 94, kurang 1 lagi. Dan ini IP address ditambah 1, 65. Sehingga IP address di subnet yang ketiga dari 65 sampai 94. Kemudian kita lihat untuk subnet yang keempat, 96, lipatan tambah 32 didapatkan 128 untuk subnet yang kelimanya. Dikurangin 1 untuk broadcast 127, kurangin 1 lagi untuk IP address 126. Kemudian ditambahkan 1, 97 sehingga didapatkan IP addressnya dari 97 sampai dengan 126. Kemudian untuk mendapatkan subnet yang ke-6, kita tambahkan kelipatannya 128 ditambah 32, 160. Dikurangin 1 untuk mendapatkan broadcast 159. Kurangin 1 untuk mendapatkan IP address 158. Ini ditambahkan 1 menjadi 129 sehingga didapatkan untuk IP address subnet yang kelima dari 129 sampai dengan 158. Untuk subnet yang ke-6 dan ke-7 kita cari di mana 160 tambahkan 32 didapatkan 192. Untuk mendapatkan IP broadcast subnet yang ke-6 dikurangin 1, 191. Mendapatkan IP address di subnet yang ke-6 dikurangi 1, 190 tambah 1 di sini IP addressnya 161. Sehingga didapatkan IP addressnya dari 161 sampai dengan 190. Untuk mendapatkan dari subnet yang ke-8, kita kelipatan 32, 192 ditambah 32, 224, kurangin 1 untuk mendapatkan broadcast, subnet yang ke-7, 223, kurangin 1 untuk mendapatkan IP addressnya 222, kemudian ini ditambahkan 1, 192, tambah 1, 193.
Dapatkan untuk subnet yang ketujuh IP address-nya. Kemudian untuk di subnet yang ke-8, sehingga di sini kita bisa mengetahui IP address subnet yang ke-8 225 sampai dengan 254 dan broadcastnya 255 ya. Dan kemudian subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Oke, begitulah untuk penghitungan di subnetting ya untuk cara cepatnya di IP kelas C. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang ke-7. Selamat belajar dan sukses buat Anda.